Senang bertemu lagi ya dengan saya Coach Tumur Tobing yang selalu memberikan pikiran-pikiran segar dan berkualitas global, bukan copy paste dari bermacam buku atau copy paste orang yang terkenal dapat sertifikat ya itu oke lah orang yang seperti itu. Tetapi saya punya ciri yang original, dalam arti saya membaca pikiran setiap orang hebat, banyak membaca buku, saya ribuan, dan juga mendengar orang-orang hebat di YouTube dan juga seminar-seminar. Tapi saya modelnya tidak hanya ambil bahan, ada bahannya diambil, baca buku, tapi saya coba urai lagi. Saya bersifat istilahnya eksponensial sesuai dengan apa yang saya alami di dalam karir saya, di dalam praktisi saya sudah sampai director, presidir dan seterusnya. Lalu sewaktu saya mentraining orang, mengcoach orang, memberikan satu terobosan-terobosan segar di dalam ruang bisnis. Nah, saya sekarang berada di dalam satu lantai berapa nih, cukup tinggi ya, mengalami satu hal yang sangat segar. Maka saya memberikan judul Identify High Potential. Cocok kan? Identify High Potential berarti Anda dan saya bagaimana bisa mengidentifikasi ya potensi Anda yang besar, yang tinggi, yang luas, yang dalam, yang lebar. Itu merupakan satu langkah jejak untuk kita bertarung di dalam personifikasi seorang profesional dan juga menunjukkan satu otensitas. Kita bisa bersaing di tengah-tengah suasana Omikron yang begitu bergejolak, mencari mangsa dan agresif. Nah, identifikasi daripada hal yang begitu besar dan bernilai tinggi ini berarti kita harus melihat komposisi talenta-talenta dari satu ruang korporasi ataupun kita sebagai seorang profesional pribadi harus melihat di dalam kebutuhan konteks korporasi saat ini. Saya mengatakan kepada keponakan saya, zaman sekarang ini dengan adanya COVID, kita bersyukur mengalami itu hampir 2 tahun, gejolak yang menakutkan, gejolak yang mereduksi dan akhirnya banyak pengurangan tenaga kerja, downsizing, ataupun juga nanti di PHK dan gaji dikurangi dan akhirnya dipilih orang-orang yang kualitas. Nah, saya mengatakan kepada keponakan saya, orang yang seperti saya jauh cepat laku daripada yang malas. Saya sudah cukup senior. Kenapa saya dicari orang untuk membenahi perusahaan? Kenapa saya dicari orang untuk melatih? Kenapa saya dicari korporasi untuk mengcoaching setiap organisasi departemennya? Itulah bagaimana identify high potential. Jadi potensi yang utama setiap orang itu harus dilihat dan diteliti dengan baik dan diuji dengan experiences, pengalaman, diuji dengan studi kasus yang dialami oleh perusahaan itu, dan bagaimana pegawai itu bisa keluar dari comfort zone, keluar dari ketidakpastian dengan menggarisbawahi proposal-proposal yang sifatnya update dan kekinian. Yang pertama, there are 6 traits. Ada 6 hal yang perlu saya bagikan bagaimana kita mengidentifikasi high potential. Yang pertama adalah conscientiousness. Jadi ada satu motivasi ya diri Anda dan dorongan untuk mencapai target melalui planning. Itu yang hilang apalagi dengan situasi COVID. Harusnya kita sadar, harusnya kita didesak motivasi kita di dalam religius kita masing-masing. Kita berdoa kepada Allah iman kita masing-masing, meminta tuntunan, hikmah, bijaksana, karena ini adalah the basic thing sebagai seorang yang beragama, selalu menomorsatukan lebih dahulu Tuhan yang memberikan hikmah. Sehingga itu kita bisa jelas, transparan bagaimana kita mencapai target melalui planning yang sehat, melalui poros rencana yang sesuai dengan petunjuk apa yang Tuhan mau. Kenapa sih saya mengatakan yang Tuhan mau? Karena Dia pemilik dari seluruh kehidupan dan Dia yang menentukan kita untuk menjadi alatnya. Dan Dia sendiri, Allah, akan sebagai instrumennya Tuhan, Dia juga akan mendesain kita, menunjukkan satu rencananya, dan Dia akan menuntun Anda dan saya sekaligus. Dia menuntut Anda dan saya menjadi bagian reflektor diri Anda dan saya ditempatkan Tuhan yang kita imani masing-masing dalam agama
di dalam satu korporasi dan kita menjadi profesional yang utuh dan bernilai jual intelektual yang tinggi. Itu pertama. Yang kedua, kita adjustment. Kita adjustment supaya daya tahan kita terhadap stres dan tekanan situasi seperti ini. Ya, Omikron, Covid, segala macam kita baru landai. Nah, kenapa saya tidak pakai ini? Saya sudah atur waktu supaya saya cepat langsung, begitu ya. Karena kita perlu daya tahan mental, ya. Jangan mental kita tuh jadi sakit dan akhirnya kita stres. Maka stres dan tekanan itu, pressure itu bagi saya adalah vitamin. Maka kita perlu adjust. Dulu sebelum Covid begini, tapi karena saya dari dulu ya sebelum Covid juga terbiasa dengan tekanan, terbiasa dengan desakan, terbiasa dengan tuntutan di dalam diri. Karena apa? Saya sadar saya harus berprestasi karena Tuhan saya yang menilai saya. Maksudnya bukan berarti saya tidak perlu dengan korporasi, tidak perlu dengan bos saya, tidak. Tapi kalau saya sadar dan dinilai oleh Tuhan, maka seluruh key performance indicator KPI saya atau personal human indicator itu akan mau tidak mau, atau human appraisal, selalu yang terbaik. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan kita menjelajah jiwa Anda dan saya, dan seluruh langkah karir kita itu dinilai oleh Tuhan. Maka kita gentar, kita takut, kita harus memberikan yang terbaik karena Tuhan harus kita puaskan dengan nilai yang memuaskan standar Tuhan. Wah, susah lu teman-teman. Adjustment. Jadi bagaimana daya tahan kita terhadap stres dan tekanan. Yang ketiga, kuriositas. Curiosity itu adalah keterbukaan terhadap metode baru. Itu yang disebut inovasi atau bahkan disruption. Disruption itu lebih daripada inovasi, karena disruption itu inventor-inventor yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Kalau inovasi di dalam konteks tertentu dia mencoba memberikan hal yang baru, yes. Tapi kalau disruption tidak hanya yang baru, tidak pernah dipikirkan sebelumnya dari yang baru, dia yang saya sebut without the box. Kalau inovasi istilahnya adalah kalau ada yang under the box, di bawah box, without the box. Kalau saya yang namanya disruption itu without the box. Kalau yang namanya inovasi out of the box, kita keluar dari satu kotak. Tapi kalau bagi saya disruption adalah without the box. Jadi kita punya apa istilahnya kalau di dalam simulasi ya, spasial dalam IQ. Jadi kita bagaimana membayangkan itu menjadi satu runutan dan kita bisa membuat sesuatu something yang bernilai tinggi dan menerobos dalam lintasan waktu, lintasan genre dan lintasan habitual. Itu namanya bagi saya disruption. Maka muncullah Uber ya, apalagi Grab ya, apalagi itu ya Grab gitu ya, langsung apa yang keuangan yang makin terus maju ya. Ada hal-hal yang sangat mengagetkan, metaverse ya. Ada lagi pemikiran-pemikiran kita di dalam inovasi-inovasi yang R&B, kita nginep tidak lagi di hotel, kita seperti di rumah sendiri ya. Itu menjadi hal-hal yang menarik dan menumbuhkan satu mentalitas kita yang selalu terbuka terhadap pembaruan dan terhadap disruption. Yang keempat, kita risk approach. Maksudnya apa risk approach? Kita mulai terbiasa pendekatan ketika menghadapkan dengan situasi yang sulit dan berani ngambil resiko. Ya seperti ini. Bagaimana kita memecat orang dan mengurangi tenaga pekerja, hanya mempertahankan orang-orang yang bertop kelas, yang selalu kuriositasnya tinggi, ingin yang baru, disruption dan kerjanya teliti dan efisien tapi menghasilkan profit yang makin lama makin besar. Itu namanya risk approach. Jadi berani melawan arus, berani ngambil resiko dan siap memberikan problem solving. Nah ini penting sekali. Jadi jiwa saya adalah high achievers. Itu cocok sekali dengan situasi seperti ini. Maka saya tidak akan pernah menyerah. There is no single sentence give up. Don't say give up. Better you talk to the other people. Never give up. Why? Because you are the winner. Jangan pernah menyerah karena kita adalah pemenang yang mampu menerobos dengan kreativitas ide, dengan otak yang cukup cerdas karena kita mau belajar. Tapi kalau Anda dan saya tidak mau belajar, ya Anda tidak bisa ada risk approach, tidak berani pendekatan secara resiko yang tinggi dan kesulitan yang diizinkan oleh Tuhan pencipta kita. Kita tidak takut, kita selalu bersyukur di dalam iman agama kita masing-masing, sehingga Tuhan senang. Berarti kita menjadi instrumen Tuhan yang Dia katakan you are the trustable person.
as the highest quality in your corporate. Nah, itu sesuatu yang menghibur bagi kita. Yang kelima adalah ambiguity acceptance. Jadi ciri yang kelima adalah pendekatan dalam situasi yang tidak menentu dan kompleks. Jadi ambiguity. Situasi ini kan ambiguity. Nggak menentu. Kapan nih? Udah mulai landai, muncul lagi. Nanti muncul lagi. Apalagi solusi teknologi juga maju cepat sekali. Udah cepat sekali, kompleksitasnya tinggi. Nah, ini ambiguitas ini kita harus memahami, mengolahnya, dan coba membangun satu arsitektur kita berpikir dan membingkai satu frame story yang bukan sifatnya nyinyir atau frames of story di dalam hoax atau viral yang bersifat pembodohan. Itu yang akan memilukan dan memalukan. Yang keenam adalah ciri daripada identity high potential adalah competitiveness. Nah, ini menjadi satu hal yang sering kali saya mengatakan, competitiveness itu kita terus-menerus berprestasi dan posisi kita makin mempunyai wewenang, pengaruh, dan akhirnya secara nggak langsung nih kita jadi YouTuber di korporasi kita. Bukan YouTuber seperti yang biasa, bukan. Dalam arti kita menjadi aspek personalitas yang impactful dan juga fenomenal di dalam hari kita bekerja menuju 2022. Kita tinggalkan pola yang lama dan kita grab sesuatu yang baru, dan kita ada rasa syukur kepada Tuhan yang kita percaya, yang kita imani menuju tahun yang baru. Sehingga ini menjadi satu kepuasan yang Tuhan memberikan air hidup menjadi puas di dalam tubuh kita, masuk ke dalam jiwa kita, dan pikiran kita jernih, dan mata kita jadi tajam melihat, dan langkah kita begitu potensi dengan keyakinan dibarengi dengan iman, dan kita mau menuntaskan setiap persoalan, setiap job yang sudah kita selesaikan 2021 mungkin hanya 3 hari. Mungkin Anda mengatakan, wah bagaimana coach, saya baru achievement 70%. Bikin best estimate yang paling the best, sehingga dalam 3 hari ini kalau Anda bisa nambah 10% berarti 70%. That's God, that's fantastic, praise God, syukur, alhamdulillah. Nah, Anda masih ada utang 30%. Jadi 2022 Anda target 2022 X rupiah ditambah 30% utang yang belum tercapai di 2021. Kalau Anda ada jiwa seperti saya seperti itu, kompetitif Anda, daya juang Anda, nalar Anda tidak akan keropos, tetapi menjadi sesuatu yang jernih dan api terus dibakar. Oke teman-teman, ikutin saya. Thanks God.